hari ini. Semoga Allah senantiasa beri kelancaran ya kepada kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Amin. Baik, tentu pendengar, di kesempatan kali ini kita berada di acara Safari Ramadan ya, yang mana kita akan menggali informasi ya atau bagaimana gambaran Ramadan di berbagai daerah. Melihat potret kaum muslimin di bulan Ramadan dengan Safari Ramadan. Safari Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini masih di bulan Ramadan saya Mang Iki dapat kembali menyapa ruang dengar Anda. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga Anda tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana pendengar puasanya? Apa lancar sampai hari ini? Semoga Allah senantiasa beri kelancaran ya kepada kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Amin. Baik, tentu pendengar, di kesempatan kali ini kita berada di acara Safari Ramadan ya, yang mana kita akan menggali informasi ya atau bagaimana gambaran Ramadan di berbagai daerah di Nusantara atau di Indonesia ini. Baik, tentu saya tidak sendiri melainkan sudah hadir juga ada dari berbagai pulau sebenarnya ini ya. Ada Kang Arul Harahap ya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Arul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Iki sehat? Alhamdulillah sehat. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kalau di Kang Arul ini mewakili Sumatera Utara ya. Sapaannya apa nih kalau di daerah Jawa Barat kan Kang ya, kalau panggilan Kang gitu ya atau Emang gitu. Kalau di Sumatera Utara? Kalau Sumatera Utara kan terkenalnya Abang sih sebetulnya, Abang. Tapi kalau identiknya kalau di sini Ujang, kalau di sana Ucok gitu. Oh gitu. Iya. Sumatera Ucok Utara, ya. iya. Baik, jadi ingat seorang figur ya. Baik, kita tidak sebut ya. Baik, jadi Abang aja lebih enak ya, sesuai budaya yang di sana ya. Iya, silakan. Baik, Bang Arul, keluarga sehat ya di rumah? Alhamdulillah sehat semuanya. Masya Allah. Nah, sebelum berbicara panjang lebar bersama Bang Arul, nah, kali ini juga tentu saya tidak berdua ya, melainkan bertiga ya. Selain Bang Arul juga ada Bang Indra Lukmana ya. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, fasih sekali terdengarnya ya. Sehat Bang Indra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Ini Bang Indra mewakili Pulau Kalimantan ya. Kalimantan. Khususnya Kalimantan Utara. Kalimantan Utara juga. Ya. Iya. Baik, keluarga di rumah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian para narasumber kita di kesempatan Safari Ramadan kali ini ya. Alhamdulillah masih pada seger-seger ya. Sehat-sehat ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar gambaran Ramadan di berbagai daerah yang pernah mungkin Bang Arul dan Bang Indra sendiri rasakan dulu ya ketika kecil, mungkin berada di daerah masing-masing ya. Baik, kita akan langsung saja Bang Arul ya. Bang Arul, Sumatera Utara ya. Iya. Pernah terjadi sesuatu enggak? Misalkan sesuatu itu masih berkesan sampai saat ini ya, atau mungkin keistimewaan yang ada di Sumatera Utara. Oh iya, kalau terkait peristiwa besar ataupun sesuatu yang terjadi ya dimanapun pasti terjadi ya secara global. Nah, cuma ini kalau kita fokuskan terhadap sekitar Ramadan, peristiwa besar di sana itu yang saya alami pribadi, dan mungkin bisa jadi ini dialami sama yang lainnya ataupun bisa jadi ini tidak dialami oleh yang lain gitu. Jadi ini terkait seperti yang Mang Iki tadi sampaikan bahwa ini yang pribadi alami sendiri gitu.
Peristiwa besar di sana itu ya seperti yang mayoritas umat muslim merasakan. Kalau di bulan Ramadan itu ya tadarus pada malam harinya. Kalau di sana memang khusus cuma setelah tarawih, bahkan sampai rata-rata sampai jam 12 tadarus semuanya, baik dari yang muda sampai yang tua. Kalau yang lainnya itu terkait bulan Ramadan, cuma itu peristiwa besarnya yang memang sampai saat ini masih terjaga, alhamdulillah. Masya Allah. Di luar bulan Ramadan juga nggak apa-apa nih Bang Arul ya. Misalkan kan kalau di Aceh tuh pernah ada tsunami ya, di edisi sebelumnya ya, di obrolan sebelumnya masih acara safari. Waktu itu dari Aceh itu Pak Musliadi ya, dia menggambarkan bagaimana kondisi pada saat tsunami maksudnya. Mungkin kalau Sumatera Utara itu ada kejadian seperti serupa ya, naudzubillahi min dzalik, tapi mungkin maksudnya di sini ada kejadian-kejadian yang warga Sumatera Utara sendiri sampai saat ini masih mengingatnya, nggak Bang Arul? Kalau terkait global yang seperti tsunami kan dia nasional ya. Nah, kalau yang di Sumatera Utara terkaitnya saya sendiri di Mandailing Natal. Mandailing Natal. Iya, kabupatennya Mandailing Natal dan kecamatannya Lembah Sorik Marapi. Jadi Lembah Sorik Marapi ini adalah suatu nama wilayah yang terkait karena di sana itu dekat dengan Gunung Sorik Marapi. Gunung Sorik Marapi ini seperti Gunung Merapi ya gitu. Kalau yang saya alami pribadi karena dulu masih kecil mungkin ada desas-desus baik dia itu terkait dengan Merapinya sendiri, tapi kalau saya tidak mengalami jadi saya tidak tahu sejauh ini peristiwa besarnya yang secara lokal yang saya alami tidak ada sih. Baik, jadi gunung meletus lah ya peristiwanya itu. Dan Bang Arul sendiri waktu itu masih kecil ya. Iya, belum mengalami ya, belum tahu ya. Hanya cerita. Baik ya. Apa tadi namanya? Merapi sebelum Merapi. Sorik itu gunung mungkin iya, bahasa Indonesianya. Ya, Sorik Merapi. Baik ya. Sorik Merapi. Selanjutnya nih kita bergeser ke Bang Indra. Bang Indra dari Kalimantan Utara ya. Nama daerahnya? Nama daerahnya Sekatak Buji. Sekatak Buji ya. Itu nama provinsi, kota atau apa? Itu nama desa. Ya. Baik, apa tadi? Sekatak Buji. Sekatak Buji. Ya. Nah, artinya apa tuh Sekatak Buji? Mungkin ada artinya. Kalau terkait dengan arti tak ada. Cuman kalau ada kotanya namanya Tarakan, itu ada artinya dia. Tarakan artinya diambil dari dua kata. Tar dan ngakan. Tar itu kalau bahasa Kalimantan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tempat. Tar. Adapun ngakan maknanya atau artinya adalah makan. Jadi tempat makan. Nah, filosofi dari tempat makan itu karena memang banyak sekali perantau yang bekerja di sana untuk mencari makan, maka dinamakan Tarakan. Itu di kota terkait dengan nama Tarakan teh. Baik, Masya Allah, ini wawasan unik ya pendengar di manapun Anda berada. Maiki sendiri baru tahu ya. Tarakan ya, daerah Tarakan dan memiliki arti diambil dari dua kata ya, tar dan ngakan. Kalau ngakan sendiri mirip-mirip dengan bahasa di Jawa Barat ya, atau bahasa Sunda ya. Ngakan itu makan, cuma ngakan kasar ya. Kasar. Di sana kasar enggak? Halus itu ya. Ngakan. Baik, mirip lah ya. Baik, ada mungkin peristiwa yang pernah terjadi di Kalimantan Utara? Atau mungkin di desanya itu apa tadi namanya? Sekatak Buji ya. Yang terkait dengan Ramadan biasanya sama seperti kaum muslimin pada umumnya. Ya, ini ketika bulan Ramadan itu datang, banyak orang yang bersemangat untuk tadarus di masjid. Entah itu terkadang tadarus di jualan-jualannya mereka sendiri, di pasar-pasarnya mereka sendiri. Ya, itu kalau di kota-kotanya. Nah, kalaulah di kampung nih biasa kita main bola api. Dari apa bolanya? Dulu kami waktu kecil tuh sering kita buat bola api itu dari batu bata. Batu bata kan kotak panjang dia, persegi panjang. Cuman kita potong pakai pisau jadi bulat dia. Kita rendam seharian di minyak tanah, malamnya kita main. Baik. Ya, seperti itu. Ternyata ada yang lebih lebih ekstrim lah ya. Dari kelapa. Biasanya saya sendiri ngelihat kalau yang main bola api itu dari kelapa ya. Mungkin di baluri minyak tanah atau seperti apa. Ini dari batu bata ya. Batu bata. Kan itu keras.
Lebih keras dari batok kelapa. Berat pula. Apa memang sudah terbiasa kakinya? Sudah memang terbiasa. Wah. Nah, itu kalau terkait dengan bulan Ramadannya. Adapun kalau terkait dengan di luar Ramadan, pernah ada kejadian tahun 2010, Anda masih ingat sekali. Ketika umur Anda masih 9 tahun, masih kelas 3 SD pula. Itu hari Senin terjadi perang suku. Perang suku antara suku Tidung, ini suku Ana sendiri, dengan suku Bugis. Suku Bugis itu suku pendatang di Kalimantan. Jadi itu perang antar suku yang paling diingat oleh masyarakat Tarakan itu. Dari tahun 2010 ya, sudah 12 tahun yang lalu lah. Jadi sekitar seperti itu. Konflik sosial ya. Konflik sosial. Ini sama yang terjadi dengan waktu itu pernah ya kita undang Bang Reno namanya dari Lampung ya, kalau tidak salah. Sama di sana juga peristiwa yang terjadi adalah konflik sosial gitu ya. Antar suku. Baik. Mendengar di manapun Anda berada tadi ya, sudah diceritakan peristiwa yang terjadi di masing-masing pulau ya, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, mungkin saat ini kita akan ngobrol lebih mengerucut ke Ramadan ya, suasana Ramadan yang tergambar di sana itu seperti apa ya. Saat ini kan Ramadan ya, setiap daerah biasanya ada tradisi-tradisi unik ya, tradisi-tradisi yang memang yang kita bahas ya, yang kita bahas adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Baik, sebelumnya mungkin kondisi kaum muslimin sendiri kalau di Sumatera Utara nih Bang Arul. Sampai saat ini kondisi kaum muslimin apakah mayoritas atau seperti apa, atau solidaritas mereka di sana itu bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk di daerah Mandailing Natal sendiri itu terkenal dengan kota santri ya. Walaupun di sana disebut, ada beberapa juga teman-teman di Cimanglit ini kan yang sempat bercerita secara akrab itu, mendengar kata Mandailing Natal itu terkait kata di belakangnya itu Natal itu. Jadi dikira seperti Natal dengan umat yang lainnya seperti itu. Tapi kalau di sana itu tidak. Mandailing Natal itu terkenal dengan kota santri. Bahkan pesantren di sana yang paling santrinya banyak juga, mayoritas itu terkenal di mana-mana Mustofawiyah ya. Selain itu juga banyak pesantren, memang banyak di sana pesantren juga yang terkenal. Raihanul Jannah juga, seperti saya dulu pernah TPA di sana gitu. Al Husnayain salah satunya. Untuk kondisi kaum muslimin di sana itu, walaupun ada di beberapa daerah yang memang ada juga non muslimnya gitu kan, secara mayoritas bisa dikatakan 90% muslim seluruhnya. Nah itu dia. Baik, masih mayoritas di sana ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih mayoritas. Kota santri tadi. Kota santri terkenal. Kota santri ya. Baik, demikian ya populasi muslim ya, atau apa namanya, kondisi kaum muslimin di pulau ya, masih tetangga lah ya, kalau ruang lingkupnya Indonesia ya, masih tetangga. Baik, selanjutnya Bang Indra nih, Bang Indra, bagaimana kondisi saudara kita, kondisi muslim ya di Pulau Kalimantan ya? Kalau Ana sendiri berbeda 180 derajat dari gitu narasumber yang satu. Kalau di kampung Ana sendiri, muslim itu dia masih minoritas. Ya, karena kita hidup di pedalaman. Hidup di pedalaman. Justru karena beliau tadi, Bang Arul namanya ya. Bang Arul kata beliau kota di tempat beliau tinggal disebut dengan kota santri. Bahkan banyak sekali pondok di sana. Kalau di tempat Anda tidak ada pondok. Nggak ada pondok sama sekali. Tidak ada sama sekali pondok. Kalau ngaji, tempat-tempat ngaji mungkin ada guru-guru ngaji yang biasa ada di desa itu ada. Harus datangkan dari luar. Oh gitu. Iya. Makanya di sana itu perlunya dai yang harus mengurus umat di sana, karena umat Islam di sana jadi minoritas. Baik. Seperti itu. Saking pedalamannya. Pedalamannya. Mungkin selain apa tadi nama desanya itu? Sekatak Buji. Mungkin banyak juga ya desa-desa lain yang masih pedalaman. Banyak sih. Yang kondisi muslimnya sama di sana ya. Banyak sekali. Ini PR buat kita ya. Bang Indra sendiri gimana ketertarikan untuk berdakwah di sana? Dari diri Anda pribadi, untuk ketertarikan berdakwah di sana, sangat-sangat ingin sekali berdakwah di sana. Karena banyak sekali umat Islam yang di sana. Memang umat Islam di sana meskipun sedikit tapi kompak.
yang dimana mereka tuh membutuhkan seorang dai yang pengen mereka tuh memajukan agama Islam di kampung tersebut. Seperti itu. Jadi dalam keinginan hati pribadi itu sangat-sangat tinggi sekali untuk berdakwah di sana insyaallah. Baik, kalau perbandingannya ya, persentasenya itu berapa kira-kira? Kan Bang Arul kota santri 99% mungkin ya. 90%. 90%. Ini kebalik. Perbandingannya 30-70. 30 70. 70. Yang 30 ini muslim Ya. ya, 70 itu yang lain ya. Ya. Baik. Seperti itu ternyata ya. Jadi ini gimana mau menceritakan suasana Ramadan ya. Ya. Tapi masih adakah suasana yang bisa dirasakan kalau Ramadan datang itu? Pastinya ada. Baik, ini menarik ya. Jadi Meki beralih bertanya ke ini dulu lah, Bang Indra ya, yang minoritas ya di sana ya. Setiap kali bulan Ramadan datang, setiap daerah biasanya kan memiliki tradisi masing-masing, sehingga hawanya, bukan hawa apa sih, vibes-nya ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya, suasananya gitu terasa berbeda gitu ya, dari segi apa, terutama ibadah ya. Betul. Kita ada taraweh, kemudian makanannya juga berbeda ya dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau di Sekatak Buji ini gimana nih? Keluarga alhamdulillah muslim ya. Alhamdulillah. Silakan nih Bang Indra, bisa diceritakan. Kalaulah misalkan Ramadan mau datang, biasa tuh keluarga yang muslim tuh ada namanya tradisi, kalau kita sebut sebagai bahasa Kalimantan, magong namanya dia. Magong. Waduh. Magong nih kalau kita terjemahkan itu adalah lentera. Oh, lentera. Magong. Cuman lenteranya beda dia. Biasa kita buat dari bambu. Di tengah bambu tuh kita kasih bara dan kemudian kita kasih nyala api di situ biasanya. Atau kemudian ada lentera yang dulu sekali itu yang dari besi, kemudian ada minyak tanahnya di dalam. Nah, itu kita biasa pasang depan rumah masing-masing biasanya. Itu menandakan bahwasannya kita menyambut Ramadan tuh dengan sukacita. Oh, bahagia kita nih. Oh, Ramadan mau datang nih. Kita pasang lentera nih. Magong nih bilang. Magong ya, untung masih pakai M. Bukan pakai B, bahaya. Iya. Tapi artinya lentera ya. Ya, lentera. Lentera itu lampu kan ya, Lampu. semacam lampu ya. Seperti itu. Baik. Kalau makanan-makanan mungkin ada yang berbeda nggak dengan bulan-bulan yang lain? Ini seperti makanan yang hanya ada di bulan Ramadan munculnya itu. Ya. Banyak. Salah satunya kalau kami bilang tuh sanggar. Sanggar. Ya, sanggar. Sanggar itu nama makanan. Nama makanan. Nama makanan. Kalau sanggar nih kami sebut nih sebagai sanggar kalau kita makan pisang. Jadi dibuat dari pisang yang sudah masak sedikit. Ya, kalau dibilang di sini bukan masak, matang ya. Setengah matang. Ya, setengah matang. Kemudian kita pukul-pukul. Kalau di sini bilang digeprek-geprek. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tepung, kita goreng, kita makan pakai sambal terasi biasanya. Jadi asin ya? Ya, asin. Pisang sendiri manis ya bahan dasarnya. Seperti itu. Tapi makanannya bernama sanggar ya. Sanggar. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ya, betul. Mungkin ada di bulan lain, cuma lebih khas lagi. Lebih khasnya lagi di bulan ketika Ramadan. di bulan Ramadan. Banyak sekali ketika bulan Ramadan tuh toko-toko yang jual-jual makanan tuh berjual sanggar pula dia di sana. Baik, makanan favorit apa di bulan Ramadan? Sanggar. Ya, termasuk salah satunya sanggar. Selain sanggar mungkin ada lagi. Ada yang namanya terap ya. Terap ini cuman buah yang hanya tumbuh di Kalimantan saja. Terap namanya tuh. Iya. Jadi seperti apa bentuknya tuh? Bentuknya dia sama, hampir mirip dia kayak kalau kita bilang di sini cempedak ya. Cempedak. Mirip nangka dong. Beda dia. Cempedak dia mirip sama cempedak, cuman kalau dia terap nih dia ada kulitnya tuh seperti berbulu sedikit. Ya. Dia ada duri-durinya sedikit. Cuman durinya enggak tajam. Kalau kita pencet durinya, masuk durinya dia. Oh gitu. Ya, itu namanya terap. Cuman kalau cempedak kan keras dia. Iya. Kalau terap nih tinggal kita buka pakai tangan selesai deh. Iya. Terus apa hubungannya sama bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan biasanya terap tuh biasanya dekat-dekat waktu panen dia. Jadi ketika bulan Ramadan itu paling banyak sudah buah terap di pinggir jalan tuh. Harganya murah, alhamdulillah, 5.000 bisa dapat ya ukuran seperti bola basket lah. Wih, gede ya. Ya, 5.000. Segede semangka berarti ya. Iya. Lebih gede bahkan. Iya. Itu tumbuhan liar, buah liar atau memang bisa memang di buah yang dirawat biasanya. Buah yang dirawat. Buah yang ditanam oleh warga yang ada di sekitar sana.
Berarti ada petaninya ya. Iya, ada petaninya. Dan bulan-bulan panennya bulan-bulan seperti ini. Seperti itu. Buah terap namanya. Mirip-mirip sama timun suri. Timun suri emang untuk minuman biasanya ya, topping minuman gitu ya. Tapi ini terap ini emang dimakannya gimana sih? Dimakan kayak biasa aja. Makan kayak biasa kita makan buah tuh. Oh, baik. Seperti itu. Timun suri karena memang bukan hanya ada ya. Biasanya lebih banyak ditemui ketika bulan Ramadan ya untuk sirup ya minuman. Tapi di sana ada terap ya. Terap. Ada lagi mungkin untuk makanan? Oh, banyak. Oh, banyak sekali. Salah satunya Putri Ayu namanya. Kalau Putri Ayu. Putri Ayu. Dia nih kita buat dia dari pandan berbentuk roti dan kemudian kita bentuk dia seperti bunga. Di dalamnya kita taruh yang namanya kelapa parut. Tapi kelapa parutnya kita bentuk sudah. Jadi tinggal tempel aja baru kita makan. Tuh Masya Allah enak sekali. Baik. Di sana Putri Ayu namanya. Namanya Putri Ayu. Di daerah mungkin saya mewakili Jawa Barat saat ini. Putri Ayu. Putu Ayu Jawa Barat sendiri bentuknya sama, warnanya sama dari pandan ya, pengaruh pandan. Terus ada topping ini parutan kelapa muda kan. Putu Ayu, tapi di sana Putri Ayu gitu. Iya, Putri Ayu. Ya, bukan Putri Malu. Bukan. Ya, ada lagi Putri Malu bukan makanan ya, berduri. Baik. Makanan sudah ya, mungkin cukup 3 dulu ya. Nah, tadi yang unik memang terap ya. Terap. Buah khas Kalimantan yang Khas ada hanya di Kalimantan. Kalimantan. Ditanam di sini nggak bisa? Mungkin di Jawa bisa. Barat. Mungkin bisa. Bisa. Cuman enggak tahu tumbuhkan enggak dia. Ditanamnya bisa ya. Bisa ditanam. Tumbuhnya enggak tahu. Baik. Bang Arul. Gimana nih Bang Arul? Kondisi Ramadan berikut makanan-makanan khas yang ada di Sumatera Utara nih. Tadi apa namanya? Natal gitu apa? Daerahnya tuh? Iya, Mandailing Natal. Mandailing Natal. Iya. Kalau dengar dari Bang Indra lumayan ini ya. Masya Allah banyak sekali di sana sumber daya alamnya. Tapi kalau di yang saya pribadi alami itu kalau di Mandailing Natal tradisi uniknya itu paling insidental di sini seperti salah satunya adalah karena memang musiman gitu. Karena di sana itu kan mayoritas petani. Jadi di sana itu paling kalau tradisi unik itu baik dia di saat Ramadan ataupun di luar Ramadan itu ada, yaitu Marsiala Pari. Marsiala Pari ini kan nama-nama di luar negeri ya. Marsiala Pari. Iya, Marsiala Pari itu kalau di bahasa Indonesianya itu gotong royong. Oh, gotong royong. Kirain ada hubungannya sama lapar gitu. Itu ini masih tradisi unik masih ya. Tradisi unik. Jadi memang dari sana memang turun temurun. Cuma kalau memang dibuat secara globalnya atau nasionalnya gotong royong. Iya. Tradisi uniknya itu ya karena di bulan Ramadan misalnya kalau dia masuk di saat tanam bibit padi ataupun saat panen, kalau di sana disebut itu marsuaneme. Di marsuaneme itu saat nanamnya, saat kalau panen itu manyabi. Iya. Manyabi itu saat panen padinya. Jadi di sana itu kalau Marsiala Pari itu misalnya satu keluarga ada 4 anggota keluarga punya masing-masing ladang sawah gitu kan. Nanti hari ini ke yang nomor 1, besok ke nomor 2 gitu sampai selesai gitu. Ataupun yang per tetangga gitu. Tetangga kalau memang tidak berdekatan dengan keluarga, dengan tetangga atau dengan komunitas yang ada. Jadi begitu dia di saat nanam atau saat panen itu ada namanya Marsiala Pari. Nah, beda lagi kalau yang memang misalnya sudah ada Marsiala Pari nih, ada 2 keluarga contohnya ada 2 keluarga, 1 hari di keluarga A, 1 hari di keluarga B. Ternyata masih kurang personilnya. Nah, itu biasanya itu dibuka di open order begitu buat remaja-remaja yang ada di sana. Nah, pernah mengalami juga dulu waktu masih SMP, ikut bantu-bantu masyarakat yang di sana, tetapi alhamdulillah diberikan seperti jasanya, imbalan jasanya berupa uang gitu. Misalnya per 1 karung yang kita bawa 3.000 gitu. Kalau dulu Masya Allah itu sangat luar biasa. 3.000 itu besar sekali kalau zaman dulu.
Baik. Waktu masih SMP masih merasakan hal itu. Marsha Lapari. Iya. Oh, waduh. Keren ya namanya ini, Marsha Lapari. Tapi emang budaya gotong royong lah, mirip-mirip gotong royong gitu ya. Jadi kerjasama ya. Jadi ketika kita nih punya sawah atau punya kerjaan, digarapnya itu atau dipanennya itu bareng-bareng ya, nggak sama 1-2 orang yang pemilik sawah itu sendiri gitu ya, tapi kita melibatkan orang lain yang lebih banyak, tapi gantian gitu ya. Iya, gantian. Masya Allah, ini perlu dibudayakan ya. Kalau tradisi-tradisi yang berkaitan dengan Ramadan mungkin ada nggak Bang Arul? Kalau yang berkaitan Ramadan sih, Yang hanya ada di bulan Ramadan misalkan, ngapain tuh? di sana sih memang seperti masyarakat Indonesia umumnya ya, seperti ziarah sebelum Ramadan. Walaupun walaupun di bulan-bulan biasa ada juga yang ziarah, tapi mayoritas memang terlihat perbedaannya itu ya di saat sebelum Ramadan. Itu salah satunya. Tradisi unik lainnya mungkin yang saya rasa, yang saya pernah sih memang tidak begitu ini lagi yang kalau dibilang unik per daerah ya. Cuma memang lokasi Mandailing Natal itu sudah unik tersendirinya, bukan dari tradisinya tapi dari lokasinya juga sudah unik. Kenapa? Dan ada satu hal lagi yang lebih unik di sana itu adalah air sungai yang mengalir dari Sorik Marapi itu, dari Gunung Merapi tersebut, itu bening dan gak pernah keruh, terlihat sampai di dasar. Tapi saat kita berenang di sana, itu mata bakal perih. Hah? Perih mata itu. Oh gitu. Dengan air jernih itu, kalau kita berenam itu perih matanya dibuat karena kadar asamnya tinggi. Jadi walaupun dia jernih, dia mengandung asam yang cukup banyak. Kalau di daerah Sumatera itu terkenalnya aek singolot namanya. Aek singolot itu ya air yang asam. Nah, dia karena memang mengandung kadar asam yang lebih tinggi, dan itu menjadi wisata tersendiri buat para musafir. Kalau misalnya ada yang pulang kampung ataupun ada yang melintas di sana, itu yang melintas khususnya di daerah Mandailing Natal ataupun di daerah saya di sana Pasar Maga gitu kan, itu ada banyak yang penasaran itu kok air di masjid ini, di masjid Al-Falah namanya ya, karena itu posisinya di pinggir jalan, banyak mobil-mobil bis itu mampir di sana terutama sholat subuh. Dan walaupun bukan bulan Ramadan, banyak juga yang memang berhenti di sana untuk sholat gitu. Nah, itu airnya identik dia karena disebut tadi air singolot itu, dan itu kalau kita cuci pakaian putih bisa jadi kuning di sana. Oh gitu. Iya. Padahal airnya bening gitu ya. Airnya bening. Nah, itu dia identiknya di sana. Nah, itu dari sumbernya dari Gunung Sorik Marapi sampai mengalir itu ke pesantren, bahkan sampai melintasi seluruh kawasan Mandailing Natal. Panjangnya air singolot itu gitu. Nah, mungkin kadarnya akan berbeda setelah masuk ke kota karena tercampur sama sumber mata air yang lainnya ataupun jalur-jalur irigasi yang lain gitu. Biasanya nggak ada ikan tuh kalau kadar asamnya tinggi. Iya. Memang nggak ada ikannya sama sekali. Jadi bening juga ya. Tapi kalau hewannya ada, tetap ada hewan di sana. Walaupun ada serangga, bukan iya. Walaupun bukan ikan, ada yang hidup di sana. Terus kalau untuk terkait sebentar Kang Arul, itu airnya biasa digunakan nggak, misalkan seperti dikonsumsi buat minum atau pakai nyuci atau apa? Kalau pakai nyuci masih mandi pakai itu nggak masalah. Tempat favorit itu waktu dulu ya, pulang sekolah ya biasa berendam di sana. Kalau belum ada yang manggil biasanya nggak pulang. Tapi kalau haus suka diminum nggak airnya? Kalau diminum sih kalau saya pribadi pernah meminumnya. Tapi bukan untuk mengenyangkan, hanya untuk menghilangkan dahaga sedikit. Ya memang rasanya asam, jadi memang nggak biasa dikonsumsi, dan sumber air yang jernih ya memang banyak juga di sana. Kalau bulan puasa nggak bisa diminum. Ya memang nggak bisa yang jernih atau punya asam. Yang berhalangan untuk puasa batal. Baik, nah ini kita masih Bang Arul ngomongin makanannya nih yang ada di Mandailing Natal nih, makanan khas Ramadan yang katanya mayoritas kan kota santri, ada nggak nih? Ketupat kayaknya udah nggak aneh deh ketupat. Ketupat udah nggak aneh, memang seperti mungkin beda-beda nama saja mungkin di setiap daerah ya. Yang saya rasakan juga kalau di sana itu
makanan segala macam makanan basah atau kering itu ada di bulan Ramadan, apalagi di pasarnya gitu. Cuma mungkin saya nggak tahu nama-namanya, saya dan waktu itu ya memang tidak, sampai sekarang juga tidak begitu memperhatikan nama-nama itu. Yang penting kalau ada enak makan ya itu aja. Nggak melihat namanya kalau saya itu mungkin bisa dijelaskan dari segi bentuknya. Kalau yang terkenal terutama yang di daerah Pasar Maga namanya ini lope maga. Lope maga itu ya seperti apa namanya ya, terbuat dari ketan, dalamnya ada gula merah, dibungkus sama daun pisang, mirip klepon. Iya klepon apa ya namanya ya, tapi ini di apa namanya, dikukus. Itu khas itu. Kalaupun ada acara-acara seperti mungkin kajian-kajian ataupun Maulid Nabi apa segala macam, biasanya ada itu. Itu menjadi makanan khas di Mandailing Natal, lope maga namanya. Itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan juga? Di utamanya sih memang di setiap bulan ataupun setiap acara itu menjadi khas lokasi, bukan khas apa namanya, masa bulan, bukan. Bukan khas waktu ya. Iya, bukan waktunya. Di situ gitu ya. Seperti mungkin Garut terkenal dengan dodolnya, iya. Gitu ya. Nggak peduli bulan Ramadan atau bukan. Nah di sana juga ada, tapi namanya bukan dodol, alame namanya. Alame. Iya, alame atau gulame gitu kan. Nah, tetap ada, cuma sudah tidak menjadi ciri khas lagi, dianggap karena sudah terbiasa gitu loh. Kalau takjil nih di sana biasa apa nih? Kalau takjil ya memang di mana-mana kalau muslim kayaknya menjadi favorit itu, seperti saya pribadi ya kurma memang. Kurma, masya Allah. Kurma favorit itu buat khususnya di bulan puasa ya. Kalau berpuasa selain bulan puasa itu ya nggak apa-apa lah, air putih gitu kan. Tapi kalau di bulan Ramadan itu ya sepertinya diwajibkan itu harus ada kurma. Gorengan gimana gorengan? Wah, kalau gorengan pasti banyak. Banyak, tapi ya memang kalau dibilang gorengan itu kalau masyarakat di sana terlihat nomor satu. Baru yang setelah makan gorengan baru makan kurma. Oh gitu. Seperti mungkin makan kurma itu ketika berbuka puasa sunnah ya. Iya. Tapi wajibnya gorengan. Baik. Bercanda ya pendengar ya. Tetap sunnahnya kurma sama air putih ya. Bukan yang manis-manis juga, tapi kurma gitu ya. Kalau yang manis-manis banyak selain kurma banyak, ya. Bisa makan gula dan sebagainya. Tapi ya kurma ya. Lebih afdol lagi ganjil ya. Entah 1, 3 dan seterusnya. Selain kurma mungkin Bang Arul biasa sahur sama buka pakai apa coba? Ya kalau dulu waktu di sana ya memang ya apa yang dimasak sama almarhum nenek atau keluarga di sana. Ya memang favoritnya itu sambal tuk-tuk. Sambal tuk-tuk. Wah, ini nih. Sambal tuk-tuk itu ya perpaduan antara kelapa sama cabe, terus ada ikan asinnya tuh. Dan itu diulek. Nah itu yang paling ngangenin. Sama apa namanya, kalau di sini itu ada juga sih yang udah ada yang menjual di sini juga. Bulung gadung kalau di Mandailing, tapi silalat kalau di Sidimpuannya. Itu daun ubi. Daun ubi yang digulai gitu. Itu aja. Suasana tarawih gimana di sana? Kalau suasana tarawih alhamdulillah full itu sampai ke luar. Apalagi di hari pertama. Baik. Kita ke Bang Indra sebentar ya. Bang Indra gimana nih yang membedakan bulan-bulan biasa dengan bulan-bulan Ramadan di Sekatak Buji ini? Hafal juga saya. Mandailing Natal Sekatak Buji gitu ya. Apa yang paling berkesan tuh di saat bulan Ramadan? Asiknya tuh sama teman-teman dulu itu ngapain? Ya salah satunya tadi itulah main bola api tadi itu kan. Bola api salah yang satunya. Pertama. Nah yang kedua nih, kita kalau di kampung kita tuh sering kita buat senjata dari kayu, tapi pelurunya karet di sini karet sayur bilangnya ya. Gelang kan? Karet gelang itulah. Gitu ya. Ya kalau kami bilang karet.
Nah itu kita main bertembak-tembak kita tuh. Jadi tembaknya pakai karet tuh, das gitu biasanya. Cuman kita biasa berlindung di pohon, jadi seakan-akan kita lagi perang aja. Biasa anak gang sini lawan anak gang sini, bukan berarti kita musuh, teman kita lagi main aja gitu. Seperti itu. Nah itu kalau yang ketika di bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah yang paling berkesan menurut saya pribadi ketika di kampung tuh, kalau lah sudah dekat-dekat mau pertengahan Ramadan nih, biasa orang-orang tua, anak-anak kecil biasanya itu keluar semua bawa motor, keluar semua bawa motor, klakson di jalan, supaya ribut aja gitu kan. Iya. Euforia. Tapi emang maksudnya adalah biar semarak aja gitu. Ya, jadi memang itu yang paling berkesan menurut saya pribadi ketika ada di kampung. Oh, anak ikut juga waktu itu. Meskipun peka juga telinga kan, tapi ikut aja gitu. Baik. Karena memang seru kan. Senang ya? Senang sekali. Apalagi dibarengi dengan, kalau di sini bilangnya kembang api ya. Mercon biasanya itu kan. Ya, petasan gitu. Ya, seperti itu. Banyak juga kalau kita sering botol kaleng Fanta tuh kan. Kita ambil yang kosong, kita isi batu karbit, kita kasih ledak dia, luar biasa. Sampai tetangga pun marah. Seperti itu tuh. Ya. Baik. Ya, Insyaallah. Luar biasa ya, cukup seru juga, walaupun minoritas di sana ya. Walaupun minoritas seperti itu. Baik. Ini Bang Arul gimana nih? Jangan sampai kalah sama minoritas ini. Keseruan di bulan Ramadan nih. Iya, seru sekali. Kalau ya memang kalau saya pribadi ya memang termasuk yang orang rumahan lah kalau katanya. Enggak begitu explore dunia luar, tapi yang saya alami itu ada dulu kalau Bang Indra tadi perang-perangan itu di bulan puasa, kalau kita biasanya setelah lebaran. Oh gitu. Hari pertama lebaran itu maaf-maafan sama seluruh tetangga, sanak family. Hari siangnya itu udah mulai perang-perangan tuh dengan senjatanya masing-masing. Padahal baru saja maaf-maafan, ini sudah perang lagi. Ya, dengan memaaf-maafkan itu dia proses kita minta maafnya di awal. Maaf ya nanti saya tembak ya. Itu udah. Jadi sudah lumrah. Nah, dan itu walaupun ini sudah safety ya. Rata-rata sudah pakai kacamata walaupun tidak pistol-pistolan. Ada kalau yang masih kecil mungkin dia pistol air, tapi kalau yang udah SMP ke atas itu udah memang ya kalau dilihat dari secara nasional memang membahayakan juga ya. Karena memang banyak juga kasus yang cedera matanya sampai segala macam, lumpuh dan lain-lainnya. Tapi yang identik itu kalau di sana ya setelah lebaran itu perang-perangan itu memang naik di atas mobil. Ada mobil khusus yang untuk mengangkut itu. Jadi saat kita mau naik mobil A dari posisi titik A ke titik B, setiap mobil yang lewat itu yang jadi musuh. Bahkan pernah tuh waktu masih kecil ya, masih kelas 2 SD kalau nggak salah, saya ingat kakak saya itu pernah ambil air bekas cuci piring untuk lontong, kan pedas tuh, dilempar ke mobil yang lewat. Padahal dari pakaian yang saya lihat sendiri itu mobil yang di dalam mobil bak terbuka itu sepertinya baru mau berangkat ke keluarga yang jauh mungkin untuk bersilaturahim gitu kan. Karena posisinya memang tidak terlihat ada yang pegang senjata di sana. Salah sasaran. Sipil kayak kalau dilihat sipil, tapi udah disiram pakai air ini sampai mobilnya berhenti dan marah-marah tuh orang-orangnya. Ya memang sudah dimaklumi ya, mau gimana lagi, dia juga sudah marah begitu kan. Ya mau nggak mau ya mereka juga tetap berlalu, walaupun itu memang bukan hal yang baik untuk dicontoh, tapi itu hal yang sangat seru. Yang penting seru ya. Iya. Kayaknya salah target tadi ya. Iya, salah target karena tapi kalau memang sudah biasa dan saling memaklumi ini tradisi yang biasa dilakukan di situ, nggak marah ya. Iya, memang sudah tradisi dan memang sudah sudah mengambil konsekuensi sendiri. Udah akad di awal itu kalau memang mau main-main di hari lebaran itu ya pasti bakal diserang gitu. Minimalnya dengan air seperti yang tadi kan. Nah, selain perang-perangan tadi mungkin ada juga kalau waktu itu yang saya alami bikin layangan sendiri dari plastik bekas dan dari bambu. Biasanya kalau bambu di sana kan banyak sumber daya alamnya, tapi kalau plastik itu ya memang karena di sana ada pasar pekanan,
Jadi di sana itu pasar itu cuma sepekan sekali yang memang dari seluruh daerah ada datang ke situ gitu. Nah itu kan banyak sampah-sampah plastiknya atau sampah plastik kresek itu yang diolah sama anak-anak sana yang jadi layangan. Dan saya pertama di sana itu SMP coba buat layangan sendiri, gagal. Sedangkan SD kelas 2 kelas 3 di sana itu berhasil. Itu yang bikin saya pas awal tinggal di sana ya. Pas dulu kan sempat SD itu di Bogor ya. Nah SMP itu tinggal sama nenek di sana. Nah pernah nyoba buat layangan ya gagal, nggak bisa terbang. Selain itu ada juga meriam bambu. Kalau meriam bambu mungkin nggak begitu gencar lagi karena itu kan cukup mengganggu juga. Nah itu sih. Paling itu 3 permainan ataupun masa bermain dulu yang sering diingat sampai sekarang. Masya Allah ya, seru juga nih ya. Jadi kalau Mang Iki lewat sana ya hari Lebaran jangan. Saya nggak berani ke sana Lebaran ya. Hati-hati. Kecuali akad dulu ya, nggak apa-apa lah. Apalagi pas maaf-maafan itu curiga ya. Baik. Demikian ya pendengar dimanapun Anda berada, keseruan ketika Ramadan di masing-masing daerah ya, khususnya di Sumatera Utara dan Kalimantan Utara, walaupun beda pulau ya, masih sama-sama Indonesia ya, dan cukup seru juga. Baik, sebelum Mang Iki tutup ya, karena memang kita sudah berada di penghujung acara nih Bang Arul sama Bang Indra ya, sudah setengah jam atau sudah 30 menit bahkan lebih ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, harapannya apa nih khususnya bulan Ramadan dan secara umum ya, harapan untuk umat muslim di sana. Bang Arul dulu boleh, silakan. Kalau untuk harapannya sendiri adalah berharap sih terutama untuk diri pribadi dan keluarga, juga untuk masyarakat yang ada di daerah tersendiri, agar semakin semangat dalam menuntut ilmu, karena di sana memang sudah terkenal dengan kota santri. Diharapkan, saya berharap itu diamalkan seluruhnya gitu, karena ada beberapa sahabat juga yang memang lulusan santri tapi jadinya bandit gitu kan. Oh, teman ya. Iya, ada beberapa mungkin yang seperti, walaupun mudah-mudahan itu bukan mayoritas, tapi itu harapannya untuk diri pribadi dan keluarga adalah agar semakin semangat menuntut ilmu Islam dengan segala kemudahan yang ada saat ini. Contohnya dengan radio ini, saya berharap memang sampai ke seluruh Indonesia gitu, walaupun saat ini masih online ya, streaming ya. Karena mungkin bisa jadi walaupun ada fasilitas streamingnya, nggak semua yang tahu gitu. Iya. Ya, saya juga taunya setelah 2013 kalau nggak salah ya. Dan yang selanjutnya adalah masih terkait dengan menuntut ilmu itu. Terkadang kita tuh tutupi atau terbentengi dengan masa belajar Islamnya sama YouTube sih gitu kan. Salah satu contoh aja, masa dengan sosial media sih gitu kan. Nanti saat ditanya belajar sama siapa, masa jawabnya YouTube, kan aneh kan gitu. Tapi kalau memang tidak mau ya langsung datang aja ke tempat kajian-kajian yang ada gitu. Dan saya berharap itu nggak cuma dengan satu mazhab, harus terbuka. Jadi nggak kaget nih saat ketemu sama yang lain gitu kan. Dulu juga pernah merasakan pernah safar waktu bulan puasa itu, jadi ikut tarawehnya itu beda-beda, ada yang 23, ada yang 11, ada yang witirnya langsung 3 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang bahkan dengan segala permacam yang ada sudah pernah dialami begitu. Nah, berharapnya agar seluruh teman-teman ataupun masyarakat itu bersungguh-sungguh dengan menuntut ilmu Islam, seperti halnya dengan mempersiapkan ilmu-ilmu yang lainnya begitu. Berharapnya seperti itu biar nggak ada yang kaget gitu dengan perbedaan yang ada, itu saja. Baik. Selanjutnya nih Bang Indra ya, harapan apa nih untuk masyarakat di sana ketika Ramadan maupun di luar Ramadan? Harapannya sama seperti filosofi kayu jati. Waduh. Ya. Kayu jati kalau kita kasih dia ke orang yang tak berilmu, dan kalau kita kasih dia ke orang yang berilmu, pasti beda cara perlakuannya kan. Kalaulah orang kita kasih kayu jati tapi dia tidak berilmu, pasti kayu jati itu berakhir sebagai kayu bakar aja. Tapi kalau misalkan kita kasih kayu jati ini kepada orang yang berilmu, pasti mikir, ini kayu jati bisa ku buat dia jadi meja, bisa ku buat dia jadi lemari, yang bisa ku buat dia jual dan kemudian ku dapatkan rezeki dari situ.
Nah, seperti itulah juga kita sebagai seorang muslim. Kita melihat seorang yang berilmu dan kemudian orang yang tidak berilmu menyambut bulan Ramadan itu pasti berbeda. Ya. Orang yang tak berilmu atau kemudian dia tak bersemangat dalam beribadah ketika di bulan Ramadan, pasti dia hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja. Selebihnya tidur. Ya. Kebanyakannya seperti itu. Tapi kalaulah kita lihat ada orang yang berilmu, kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika di bulan Ramadan, dia tidak hanya sekedar berpuasa menahan minum dan laparnya saja dia, tapi dia beramal soleh di situ, membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, kemudian sedekahnya, kemudian dia memperbanyak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Harapan anak pribadi terhadap diri anak pribadi dan kemudian masyarakat pada umumnya, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini sebagai salah satu bulan yang memang betul-betul kita tunggu. Kita kalau tidak di bulan Ramadan, rindu kita sama bulan Ramadan. Tapi apakah kita ketika misalkan ketemu dengan bulan Ramadan malas-malasan? Tidak sepertinya. Ya, maka daripada itu marilah kita semangat dalam mengamalkan amal-amal soleh ketika di bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan statistik amalan kita itu tidak turun, tentunya harus makin naik, terutama ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu harus naik. Maka daripada itu, bagi siapa saja yang bersemangat di awal bulan Ramadan, tahan-tahan dulu, jangan langsung dihajar 100%. Kenapa? Karena kalau misalkan langsung dihajar 100%, otomatis nanti di pertengahan pula dia capek. Tapi kalau misalkan kita kontrol ya semangat kita nih, otomatis insya Allah biidznillah ta'ala itu akan statistik kita naik. Kenapa? Karena kita tidak capek di luar. Seperti itu. Itu harapan anak pribadi kepada diri anak dan kemudian umumnya pada masyarakat. Baik. Masyarakat di Sekatak Buji. Sekatak Buji. Ya, lebih luas lagi ya Kalimantan Utara ya. Tapi Masya Allah tadi filosofinya bagus banget ya. Bagaikan bagaimana kita memperlakukan kayu jati ya. Sama halnya dengan Ramadan. Orang yang tahu kualitas Ramadan atau manfaat besar apa yang bisa diraih di bulan Ramadan pasti tidak akan menyia-nyiakannya ya. Dan ini kayaknya Bang Indra ini sudah cocok berdakwah berceramah di sana ya. Yang tadi bukan materi kultum kan? Bukan. Bukan. Karena Ramadan ini ya. Mungkin sudah biasa berceramah ya. Atau ya demikianlah pendengar dimanapun Anda berada ya. Kebersamaan kita di kesempatan Safari Ramadan kali ini, semoga banyak sekali manfaat, pelajaran yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini ya. Di Safari kali ini, bagaimana gambaran Ramadan di masing-masing daerah, khususnya Sumatera Utara dan Kalimantan Utara ya. Tadi tradisi-tradisi yang unik di sana ya, dan makanan-makanannya. Saya ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khair ya. Ada Bang Arul sudah berkenan untuk berbincang-bincang di sini. Juga ada Bang Indra Lukmana ya. Kalau Bang Arul Harahap ya Bang. Marullah Harahap ya. Cuma nama panggilannya Arul ya, Marullah Harahap. Baik. Terima kasih, syukran ya Bang Indra, juga terima kasih sudah berkenan ya untuk berbincang di kesempatan Safari kali ini. Berkah, manfaat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, akhir kata saya Meki pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan ya di acara kali ini. Sampai berjumpa di acara Safari Ramadan berikutnya ya. Masih ada 2 pertemuan lagi sepertinya ya. Semoga ibadah kita di Ramadan kali ini Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. qalbi lam yazal khaffaqa Ramadan. Enggak, ayo bareng kesini aja gitu. Duduk aja. Enggak usah. Ini video ya. Oh, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah selesai apa namanya ini siaran gitu ya. Iya. Berbincang lah. Sharing seputar namanya Safari Ramadan yang insya Allah akan disiarkan di Radio Fajri. Jadi buat teman-teman para subscriber boleh nanti didengarkan ya di acara Fajri FM tentang Safari Ramadan. Nah ini dia Bang Imron sama Mang Iki ya, orang-orangnya. So, kalau terdengar suaranya
bagus di radio nanti orang-orangnya ganteng juga kan di video. Oke, jangan lupa subscribe, like dan share nanti di deskripsi link untuk selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama channelnya apa nih? Aduh, channelnya Abu Ghani Production.